Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan trader. Ketemu lagi dengan Eko Trijuni untuk weekly outlook tanggal 4 sampai 8 Mei 2020 bersama Forex CMF. Hari ini hari Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita membahas peluang-peluang yang kita mungkin bisa ambil di pekan ini, saya mau bahas ini dulu deh. Saya mau bahas beberapa data fundamental yang di pekan ini ramai banget dan sangat-sangat menarik. Kita mulai hari ini ya. Ini ada data dari kawasan Euro, ada economic forecast untuk Eurozone dari Euro Union atau Uni Eropa. Belum ada jadwalnya masih tentatif. Kemudian untuk besok ini ada cash rate atau suku bunga dari Australia dari RBA diperkirakan akan bertahan di 0,25% itu besok pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hari Selasa tanggal 5 Mei. Kemudian saya ambil beberapa yang cukup bisa berdampak untuk itu ya mata uang kita kalau semua terlalu panjang waktunya. Trade balance dari Kanada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat diperkirakan defisitnya membengkak dari minus 1 miliar menjadi minus 2,2 miliar. Dan pukul 21 data dari Amerika ISM non-manufacturing PMI dari 52,5 turun jadi 37,5. Ini adalah tanda-tanda kontraksi di sektor non-manufaktur. Oke, jadi data dari Kanada pesimis, data dari Amerika juga pesimis untuk hari Selasa. Kemudian hari Rabu tanggal 6 kita lihat 5.45 pagi dari New Zealand data tenaga kerja, data pekerjaan itu turun juga. Bulan sebelumnya tidak ada pertumbuhan atau tidak ada pertambahan jumlah pekerja. Di bulan yang selanjutnya itu diperkirakan akan berkurang 0,2%, minus 0,2%. Ini jelek juga. Sementara unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya itu naik tipis dari 4% jadi 4,4%. Nah, yang menarik adalah di malamnya, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, data dari Amerika, ADP Non-Farm Employment Change atau ADP Non-Farm Payroll, ya ini untuk sektor swastanya nih. Nah, itu luar biasa banget ini, dari minus 27.000. Itu diperkirakan, itu turunnya atau berkurangnya itu sampai minus minus 20 juta loh. Ini luar biasa banget. Ini sangat luar biasa. Ini kalau memang datanya benar seperti ini hampir bisa dipastikan, untuk tidak mengatakan pasti ya, karena nggak ada yang pasti, hampir bisa dipastikan kalau datanya seperti ini, kemungkinan besar US dollar akan melemah. Oke, nanti kita bahas dampak secara teknikal dan pergerakan harganya. Kita bahas dulu satu-satu data ekonominya ya. Nah, kemudian hari Kamis juga banyak berderet data ekonomi penting. Dari Australia ada trade balance, tapi untuk dari Australia ini dia cukup optimis perkiraannya. Tanggal 7 hari Kamis jam 8.30 waktu Indonesia Barat, data trade balance dari Australia diperkirakan naik dari 4,36 miliar menjadi 6,4 miliar. Jadi surplusnya bertambah. Ini bagus. Jadi ada kemungkinan Aussie akan menguat. Kemudian jam 10 pagi dari New Zealand ada ekspektasi untuk inflasi, perkiraan inflasi, belum ada forecast-nya. Lalu data dari Inggris jam 1 siang, data atau pengumuman perubahan tingkat suku bunga. Jadi mereka tidak diperkirakan tidak akan mengubah suku bunganya, diperkirakan akan tetap di 0,1% dan diperkirakan juga dari seluruh anggota MPC yang 9 orang itu akan sepakat untuk menahan suku bunga di 0,1%. Ya, jadi tetap dipertahankan, tapi kita tidak tahu ya apakah mereka nanti akan tetap nahan di 0,1 atau justru akan mengurangi atau mungkin tidak 9-9-nya anggota MPC ini sepakat. Mungkin ada satu atau dua yang mungkin tidak sepakat. Kita akan lihat akan bagaimana nanti. Lalu malamnya, hari Kamis, seperti biasa, setiap hari Kamis data ini selalu ada. Jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dari Amerika, unemployment claims, diperkirakan itu turun. Jadi klaim orang yang menganggur, orang yang mengklaim dirinya menganggur untuk mendapatkan semacam bantuan dari pemerintah itu turun di Amerika dari tadinya 3,839 juta, ini diperkirakan turun menjadi 3 juta saja.
Ini cukup bagus datanya ya sebenarnya. Jadi klaim penganggurannya berkurang. Oke. Ada kemungkinan akan menguat sedikit US dollarnya kalau data itu benar seperti ini. Lalu hari Jumat, nah ini yang ramai hari Jumat nih ya. Paginya ada statement dari RBA ini tentang suku bunga yang mereka umumkan. Statement-statementnya seperti apa nanti akan diumumkan seperti apa. Bukan angkanya, tapi apa yang mendasari keputusan mereka melakukan keputusan suku bunga itu. Nah, ini tidak ada angkanya, nanti kita lihat saja laporannya seperti apa. Malamnya ini ramai banget, setengah 8 malam dari Kanada ada employment change juga, ini pertumbuhan pekerja juga, atau ini lebih tepatnya pengurangan ya. Sebab ini dari sebelumnya dari minus 1 jutaan, itu diperkirakan jadi minus 5 juta. Jadi pengurangan atau penurunan jumlah pekerja di Kanada itu juga luar biasa dan kita tahu ini mungkin ada kaitannya juga dengan jatuhnya harga minyak mentah. Kita tahu bahwa Kanada itu sangat terpengaruh oleh ekspor minyak mentahnya. Kemudian unemployment rate Kanada juga naik luar biasa dari 7,8% diperkirakan jadi 20%. Itu perkiraannya juga jelek. Nah, yang malamnya nih, yang dari Amerikanya ini, dan ini di jam yang sama ya, tapi saya kira market akan lebih memperhatikan data Amerika ini, terutama adalah data non-farm employment change atau yang biasa kita kenal dengan nama non-farm payroll. Itu dari 701.000 diperkirakan menjadi minus 21 juta. Dari berkurang di bulan Februari, berkurang 701.000 jumlah pekerja di Amerika, di bulan Maret diperkirakan berkurangnya 21 juta. Ini luar biasa. Ini luar biasa sekali. Ini akan sangat berpengaruh terhadap US dollar. Apalagi unemployment rate-nya dari 4,4% naik jadi 16%. Wah, ini memang lagi acak-acakan nih kayaknya ekonomi dunia nih. Krisis global karena pandemi COVID-nya juga global. Jadi ini kita lihat, terutama dari US dollar. Nah, dengan adanya ketidakpastian seperti ini, biasanya harga emas akan menguat biasanya. Tapi kita lihat, kalau rekan-rekan perhatikan podcast saya di minggu lalu, kita lihat harga emas ya. Di minggu lalu ketika saya bikin podcast, itu saya katakan, ini harga emasnya waktu itu masih di sini ya, di kisaran 1.700-an. Saya katakan waktu itu akan ada kemungkinan harga emas terkoreksi. Kemana saya bilang waktu itu koreksinya kemungkinan 1679,04 nah, sampai 1636,74. Ternyata memang benar terkoreksi. Dan waktu itu saya katakan juga bahwa area antara 1679,04 sampai 1636,74 itu adalah area buy. Dan benar ternyata terjadi rebound sampai ke target pertama yang saya katakan, tidak persis memang tapi dekat sekali, yaitu di 1705,21. Jadi rekan-rekan yang minggu lalu sell di sini karena saya katakan ada potensi koreksi, selamat, Anda profit gede banget. Rekan-rekan yang sempat buy di sini pun selamat karena saat ini Anda lagi profit. Seperti itu. Nah, untuk ke depan seperti apa? Kita perlu lihat bahwa stokastiknya lagi overbought dan dia ketahan sedikit, ini area resisten jangan lupa. Dia ketahan di 1705,21. Jadi jangan kaget kalau nanti akan ada koreksi lagi ke area 1679,04 sampai 1636,74. Nah, kalau harga koreksi ke situ lagi, kita bisa cari sinyal buy lagi dengan target yang sama seperti pekan lalu, yaitu 1705,21 sampai 1747,52. Tapi sebagai antisipasinya, hati-hati kalau dia break ke bawah 1636,74, karena itu akan membuka kemungkinan pelemahan harga emas sampai 1610,57 sampai 1568,26. Itu untuk emas pekan ini. Kemudian kita mau lihat juga yen. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan juga di pekan lalu ya, ini saya ambilin ini. Pekan lalu saya di podcast itu mengatakan waktu itu harganya masih di atas sini, masih di kisaran ini 107 poin sekian. Saya mengatakan kalau USDN berhasil tembus ke bawah 106,928, silakan dicek podcast yang minggu lalu hari Senin di channel Forex CMF. Ada kemungkinan USDN akan turun ke 106,349 dan ternyata memang terjadi walaupun dia sekarang naik lagi. Nah, sekarang
kita akan bahas bagaimana peluang ke depannya. Oke, kita akan lihat sebentar. Saya pikir untuk peluang ke depan, kita tetap perlu perhatikan supportnya ini sekarang di 106,356. Kalau dia break ke bawah itu ada kemungkinan harganya akan turun ke 105,49 atau mungkin ke 105,493. Tapi tidak menutup kemungkinan ya harganya akan koreksi dikit ke area resisten yang di sini. 107,015 sampai 107,422. Kalau nanti benar koreksi lagi ke sini, bisa cari sell lagi di sini. Targetnya adalah 106,763 sampai 106,356 lagi. Tapi kalau dia break ke atas ini, saya ambil resisten yang ini ya. Resisten kuncinya walaupun memang ini resisten, tapi kalau saya prefer yang ini. Kenapa? Kalau ini pas banget di moving average 100. Khawatirnya ini kalau break itu jadi false break aja. Jadi kalau saya lebih suka untuk kuncinya di 107,674, kalau dia break ke atas itu, baru ada kemungkinan up ke 108,081. Terakhir, saya mau bahas Aussie. Kenapa? Karena saya ngelihat ini peluangnya bagus sekali. Kita lihat, Aussie masih dalam uptrend, kalau dilihat di time frame 4 jam, moving average 50 dan 100 yang eksponensial pun masih naik secara umum. Kemudian kalau kita lihat koreksinya terjadi ke area celah di antara moving average ini, kita tahu bahwa ini adalah area support dinamis ya berdasarkan moving average-nya, dan kebetulan juga overlap dengan area support yang disediakan oleh Fibonacci retracement, yaitu yang di kisaran 0,63742 sampai 0,64488. Jadi di area ini kita bisa cari sinyal buy rekan-rekan, apalagi kita lihat ini ada indikasi oversold di time frame 4 jam. Nah, kalau confirm ada sinyal buy di area ini, maka kemungkinan Aussie akan menguat ke 0,64950 sampai 0,65696. Tapi kalau dia nanti beri ke bawah 0,63280, Aussinya kemungkinan akan melemah ke 0,62354. Oke, saya pikir untuk pekan ini itu dulu yang bisa kita bahas. Peluang-peluangnya secara teknikal maupun fundamental kita sudah cek. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan peluangnya, pesan saya jangan lupa pasang stop loss untuk meminimalisir risiko dan jangan terlalu besar lotnya, pergunakan position sizing. Mudah-mudahan virus coronanya cepat berlalu, wabah COVID-nya cepat selesai, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal. Oke, itu saja mungkin. Jangan lupa ya untuk klik subscribe, like, dan share. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Kami jawab sesegera mungkin. Itu aja ya. Selamat pagi, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.